Hola gengs, selamat siang. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Saya akan roasting batch keempat untuk Al Balsamo by Ciro Castro Ramirez dari Peru. Varietalnya Bourbon dan Caturra, lalu prosesnya full wash ketinggian 1900 di atas permukaan laut. Testingnya blackcurrant, stone fruit, dan satu lagi apa ya, saya lupa. Ini batch keempat dan saya akan setting di light roast. Ya Pak, gantung di, taruh sini aja deh Pak. Ini ya. Ya, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, saya akan setup di light roast, dan light roast tuh medium lah. Saya nggak mau yang terlalu light roast garis keras. Kita akan cobain apakah dia enaknya di roastingan apa. 200 gram seperti biasa, saya akan kasihnya 200 gram. Banyak kan? Pas 200 gram. Ini binnya Al Balsamo yang udah saya sortir semaksimal mungkin yang saya bisa. Ini packnya, ini manual roasting saya, dan ini hasil yang udah saya roasting. Ada kopi lanang di medium, ada yang ini batch pertama, kelihatan nggak? Oke. Ini batch pertama dan ini batch kedua, kopi lanang batch ketiga dengan gradasi yang berbeda kurang lebih. Dan saya sekarang akan bikin 3 keempat dengan roasting yang berbeda ya. Semoga saya bisa menemukan semoga sih di semua level roastingannya enak, karena kalau saya berangkatnya green bean dulu aja, lalu kopinya akan menyusul create rasa yang enak. Jadi 60 30 10%. Saya akan bikin slow roast dan semoga bisa create rasa yang enak. Reset, kasih pemanasan dulu. Slow roast itu saya kasih apinya di minimum. Oke, di minimum kurang lebih ya. Lalu kita akan, sebentar, kita taruh. Saya setting alarm timer dulu. Start. Oke, kita akan putar. sambil mendengarkan azannya.
panggilan untuk sholat bagi kita semua umat muslim. Sudah menit ke-8. Menit ke-18, tapi saya belum ketemu first track pun karena memang mau seloroh. Warnanya udah brown nih. Light brown lagi. Dua slow roast itu biasa saya dapat di 25 ya, tergantung ini sebelumnya dan tergantung si ketinggiannya dan moisturnya. Saya sih nggak ngecek moisturnya, nggak punya, biasa saya dijemur ulang, tapi let's say di 25 ya. Selesai. Dua lima 35. Oke. Let's see. Ini adalah
slow roast yang sangat slow roast banget. Semoga nanti pas hasilnya menarik ya. Kita lihat nanti slow roastnya dia. Ini bin slow roast saya dari atas. Ada bin yang ini ya, ada yang beberapa bin mati. Kita sortir supaya nanti nggak gitu mempengaruhi rasa. Panas banget. Saya dinginkan dulu, nanti kita ini ya, nanti kita wadahin. Oke. See, full wash. Ini berbeda lagi hasil roastingannya. Saya setup di 25 dan apinya saya main di api kecil. Ini tinggal 200 lagi. Saya punya espresso roast, kopi lanang medium. Kayaknya yang ini saya coba main di dark roast ya. Oke. 200 gram ini slow roast, jadi kemungkinan dia rasanya akan berbeda dengan yang non slow roast. Nah, satu lagi saya akan coba non slow roast, tapi saya butuh buat dark roast. Ini light roast, asli ini light roast. Satu lagi, ini kayaknya ada berapa gram ya? Oke lah, habiskan ya. Tanggung. Saya habiskan aja. Semoga toplesnya masih ada. 209. Oke, tanggung. Kita akan roasting ya. Oke, satu lagi kita akan proses aja. 210 gram. Terus ini saya akan main di api yang biasa aja, agak kecil. Lalu nanti kita akan closing roast ya. Kita setelah saya selesai ini, kita akan kasih sedikit kata-kata tentang si herbal samobai siro Castro Ramirez ini ya. Nyalain dulu, panas banget dan enaknya es kopi susu. Panasin dulu sebentar, lalu kita akan roasting di apinya segini. Saya ambil itu dulu ya, timer. Set timer di reset. Oke. Apinya saya main di sini sampai kelar, lalu saya taruh sini. Oke. Timer start ya.
Menit ke-7 udah mulai yellow. Api tetap lurus medium. Dua belas mulai medium, tapi belum first crack pun. Apinya tetap stagnan, konsisten. Nanti setelah first crack baru apinya dikecilin ya. Mulai dikurangin kecepatan memutarnya. First crack sampai kelar. First crack ada di 14 dengan api sedang. Saya pijat saja. Saya pijat. Saya ditemani ranting. Flatnya berapa Raka? Apa? Flat. Nih, dengar nggak? Kayak popcorn ya. Ya. Nanti kalau udah rame, baru kita kecilin. Kita akan bikin dark roast. Sini dong timernya. Rame ya, cetak tutup. Kita balik. Oke. Terus biar first cracknya komplit. Habis itu Kakak ya, Kakak itu sih mestinya udah dapet nasihat. saya kecilin apinya sedikit. Habis itu lanjutkan roasting sampai mendapatkan warna yang saya inginkan ya.
atau second crack. Udah belum? Menuju second crack, warna udah mulai gelap. Saya akan naikin level jadi either dark, kayaknya sih dark ya Teh. Buat opsi belum, buat opsi kopi susu di rumah. Ini Udah mulai terakhir. second crack Ini terakhir gak? ya, di sebelah. Oke, second crack. Biar sempurna cracknya. Dan kalau second crack itu biasa asapnya lebih banyak. Oke, dikit lagi. Biarkan dia terus berbunyi. Gara ya. Saya sudahi saja 22 menit. Tinggal apinya makin dikecilin, jadi dia udah second cracknya udah selesai. Dan saya sekitar 2 menit dengan api kecil saya lanjutkan memutar untuk mendapatkan hasil dark roast, tapi nggak terlalu oily, nggak terlalu punya sense gosong, dan nggak terlalu burn. Oke. Kita pelan-pelan aja terus. Sip, selesai. Udah selesai cracknya. Oke, sebenarnya closing aja ya, sambil saya menuangkan ini. Banyak banget metode untuk bikin roastingan secara manual. Banyak metode yang bisa kalian explore. Ada juga metode yang misalkan saya mencapai di first crack, lalu kopinya saya dinginkan dulu sekitar sejam atau berapa jam. Lalu setelah itu saya roasting lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih ciamik lagi. Itu juga bisa. Jadi kalau kalian punya bin sendiri, explorable-nya lumayan seru. Ini hasilnya. Ini jatuhnya dark tapi nggak terlalu panas. Sorry, Panasnya kayak popcorn. Panasnya ke popcorn. Panas ya? Ya, Raka lupa ngasih tahu. Sesuatu yang baru keluar dari kompor, don't touch, oke? Itu pasti panas. Ya, ini ada di sebentar ya. Ini ada di dark roast, nanti dia setelah dingin warnanya berubah dan masih ada pop-up-nya. Biarkan saja. Saya dinginkan dulu, baru nanti kita masukkan ke toples. Lalu kita akan closing ya. Dinginkan sebentar. Udah dingin. Ini warnanya cantik ya, warnanya merata kurang lebih, karena ini sortiran maksimal versi saya. Merata lah, buat saya sih ini merata. Dark roast, dan ini ada di light roast. Bisa bedain bedain ini beda lah ya. Oke, kita akan bahas sedikit sebelum saya closing. Saya rapiin dulu kali ya, baru kita bahas ya. Saya masukin ke toples dulu. Toplesnya steril. Nampak menarik. Oke, sip.
udah dingin. Ini warnanya cantik ya, warnanya ya, merata kurang lebih. Karena ini sortiran maksimal versi saya, merata lah. Buat saya sih ini merata. Dark roast, dan ini ada di light roast. Bisa bedain bedain ini beda lah ya. Oke, kita akan bahas sedikit sebelum saya closing. Saya rapiin dulu kali ya, tapi baru kita bahas ya. Saya masukin ke toples dulu. Toplesnya steril. Nampak menarik. Oke, sip. Selesai sudah saya merosting 1 kilo si Al Balsamo by Ciro Castro Ramirez, negaranya Peru, lalu varietal Bourbon Caturra dengan proses full wash, ketinggian 1900, dan notesnya black currant, stone fruit, dan satu lagi apa, floral. Red currant, bukan black currant. Saya juga nggak tahu rasanya red currant kayak gimana. Semoga aja saya bisa tasting notes di luar black currant dan lain-lainnya, red currant dan lain-lainnya. Semoga aja, kalau enggak ya udahlah, enjoy aja. Saya bukan orang yang bersusah payah untuk mencari notes. Yang penting di lidah saya tetap enjoy. Nah, closing untuk roasting kali ini. Memang specialty ini lumayan tricky ya, by Nordic Approach, Merchanta atau lain-lainnya. Ini harganya 307, saya lupa ya, 371 untuk 1 kilogram. Lumayan mahal untuk specialty. Panennya 2020. Lalu saya roasting hari ini tanggal berapa ya sekarang? 18 ya. Hari Minggu, hari Sabtu. Dan itu saya malam Jumat, jadi beda sehari. Itu pun tiga-tiganya di roasting dengan treatment yang berbeda. Lalu yang dua ini juga saya treatment roasting yang berbeda. Ini saya setting di light roast tapi slow roast, light roast, raw roast dengan api yang kecil, mencapai 25 menit. Lalu ini tadi berapa saya lupa, 19 atau 18 ya, atau 20, dengan second crack dan di setup di dark roast. Jadi ada dua dark roast yang levelnya kurang lebih sama ya, tapi ini lebih ke dark roast, yang sana lebih ke medium. Banyak variannya. Nah, kalau saya biasanya untuk specialty saya lebih memilih mencari yang single varietal, misalkan ya Caturra aja, Yellow Caturra, atau bahkan mungkin ini juga nggak tahu nih Caturranya apakah Yellow Caturra atau Red Caturra, atau saya nggak tahu. Bourbon juga apakah Yellow Bourbon atau Red Bourbon atau Pink Bourbon atau lain-lainnya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas biasanya saya mencari specialty yang single varietal. Tapi baru kali ini nih saya iseng mencoba double varietal, dan mungkin lebih, saya juga nggak tahu apakah, kalau saya baca dari si petaninya, si Ramirez ini, dia sih di 2 hektar itu kayaknya sih menanam beberapa varietal ya. Cuma mungkin khusus untuk si El Balsamo ini dia pakai 2 varietal. Dia tuh kalau nggak salah cuma 2 hektar, jadi microlot, dan katanya sih 2 hektar, tapi nggak tahu ya, di luar itu saya nggak tahu. Atau mungkin yang khusus specialty-nya 2 hektar, dan saya mungkin non 2 hektar, nggak tahu. Kalau mau tahu ya saya mesti langsung sana. Tapi kita bisa lihat bayangannya bagaimana si petaninya ini memanen si kopinya, atau look tampilan petaninya kayak gimana, perkebunannya kayak gimana, bisa kalian browsing dengan nulis El Balsamo by Ciro Castro Ramirez. Itu aja sih infonya. Ini adalah
idealnya manual roasting versi ala-ala. Untuk 1 kilo saya sukanya lebih variable gini. Variable roasting, manual roasting itu sangat banyak banget. Jadi buat saya bukan sebuah patokan. Kalau orang-orang yang udah expert tanda kutip ya di Indonesia khususnya, kelemahannya manual roaster pelaku manual roaster di rumah misalkan atau home roaster di rumah adalah malas mencatat. Enggak, kalau saya nggak mau mencatat bahwa saya di setiap bin harus di 13 menit cracknya. Enggak, kalau saya gini, karena tiap bin punya karakter yang berbeda, ketinggian yang berbeda, moisture yang berbeda, karakter yang ada SHB, ada bin yang dengan karakteristik yang kuat, ada bin yang karakteristiknya di ketinggian yang 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi nggak bisa tuh di semuanya disetting di 13 menit atau 15 menit. Jadi kalau saya memang menggunakan perasaan aja merostingannya. Saya mau achieve di light roast tapi dengan slow roast. Saya mau achieve di light roast tapi di fast roast. Di 13 harus udah, di 15 lah harus udah dapat first crack, atau di 16 harus udah dapat second crack. Enggak segitunya saya. Jadi memang variabel saya terus aja bermain, karena buat saya kopi adalah eksploratif dan kita bebas mengeksplor, merasa, mencici dan merosting dengan 1 kg ini dengan variabel yang berbeda. Kenapa harus mencicipi satu jenis kopi dengan satu jenis level roasting kalau kita bisa mencicipi dengan banyak level roasting? Kalau teman ala-ala biasanya setia dengan satu jenis roasting atau satu jenis house blend atau jenis blend, kalau saya explore sebisa mungkin, seluas mungkin. Cukup ya? Itu learning prep. Itu sharing untuk home roaster yang sama-sama ingin hemat, sama-sama ingin explore 1 kilogram bin dengan beberapa metode roasting. Ada juga yang tadi saya mention itu, kalian roasting di first crack lalu diamkan 3 jam, lalu kalian roasting ulang, itu akan create rasa yang berbeda lagi dengan sampai ketemu second crack itu akan beda lagi ketika kalian roasting full dari first crack ketemu second crack, itu akan beda lagi. Jadi explorable, variable dan unlimited untuk kopi. Semoga berguna. Kita akan tunggu di resting 15 hari. Kalau saya let's see 15 hari. Sementara saya enjoy kopi yang ada dulu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya teman-teman. Sehat terus, sukses terus. Kita udah bukan adaptasi atau mati. Kalau di gelombang pertama adaptasi atau mati, kalau sekarang kayaknya udah di fase hidup atau mati untuk si pandemi ini. Semoga kita semua tetap bertahan hidup dengan melakukan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita tetap sehat. Ngopi terus, sukses terus. Ciao teman-teman.